Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama didera kegelisahan karena kalau melihat fakta, kita semakin kuliah itu justru kita semakin buta terhadap desa. Sementara kita selalu ngompor-ngomporkan, oh saya ini ujung tombak pembangunan. Tapi kita bahkan tidak bisa berdiri jika tidak disokong oleh kemampuan ekonomi orang tua. Nah, pertanyaan saya adalah, pripun iki Cak, lari-lari yang sudah terlanjur menjadi mahasiswa ini agar dia benar-benar menjadi kesatria yang nanti akan merubah Indonesia menjadi Nusantara Raya. Terima kasih. Iki hatinya mulia, cita-citanya luar biasa untuk bangsa Indonesia masa depan, dan saya doakan dan kita doakan bersama-sama engkau kon nyekel barang sing penting temen untuk mengelola negara. Amin. Iki kudu tak jawab langsung. Kuliah di kampus iku gak ono hubungannya karo kesadaran tentang desa, ya, gak ono hubungannya karo nasionalisme, gak ono hubungannya karo sing kok bayangno. Kuliah di kampus iku tujuannya cek kon oleh ijazah, ibumu seneng kon gampang nyambut gawe, ya. Jadi kon lulus sing cepet, cek mbokmu seneng, bapakmu seneng, keluargamu bangga. Urusannya mek siap-siap nek meneh-meneh angel golek penggawean awakmu rodok lumayan gampang. Perkara nasionalisme golek dhewe. Perkara cinta desa mlebu dhewe. Ngono, ojo kampusmu kok andalkan untuk mencari itu gak ono nek kono. Kono digawe golek penggawean. Wis ngono dadi ojo salah. Gitu ya. Wis dadi bagus sekali ya, mulai hari ini sering ke desa. Sering wedhus kok ambus-ambus. Apa sebabnya? Arek kutho roh wedhus teko buku. Nggih ta mboten? Roh wedhus teko film animasi tapi gak tahu mambu ambune wedhus. Kon iso nerangno lombok iku ya apa? Nek ana wong gorong tau mangan lombok terus kon dikon nerangno ya apa carane? Gak iso. Jejel no lombok iku nang cangkeme arek iku terus kongkon ngremut. Nah baru dia ngerti lombok. Tapi nek kon sing jelasno gak iso. Misalnya warna merah adalah, ayo, warna hijau adalah, iso kon jelasno? Gak iso. Ngono lho. Gawon jilbab sampean sing ijo iku delen ngarepe mripate. Ngene iku lho ijo. Jadi kudu digawa ainul yakine ngene Dik ya. Jadi wis apik gak masalah, cuman pembagian tugasmu. Di kampus urusane menene gampang nyambut gawe, perkara nasionalisme, tauhid segala macam awakmu golek dhewe, ya. Oke, yang kedua. Ya, assalamualaikum, saya Bari dari Madura, kebetulan kuliah di Malang. Pernah saya dengar beberapa hadis tentang mencari ilmu, talabul ilmi faridatun, utrubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, bahkan carilah ilmu ke negeri Cina. Menurut Cak Nun, apabila ada seseorang yang mengetahui punya ilmu lebih tentang ilmu umum daripada ilmu tentang ketauhidan atau ilmu tentang keislaman, apa pendapat Cak Nun? Sekarang kan anak muda lebih banyak mengetahui ilmu umum daripada ilmu tentang keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mbok siji ae po ore. Ya, satu aja ya. Tidak ada ilmu umum dan ilmu agama. Yang membuat dia ilmu umum atau ilmu tauhid atau agama itu bukan materinya apa, tetapi caramu melihatnya. Jadi matematika misalnya, matematika adalah ilmu yang paling suci. Kenapa? Karena kalau 5 tak kali 5 berapa? Nek disogok mbok 26. Terus angkane wani piro? Lah enggak. Tetap 25. Betul enggak? Biar yang nyuruh presiden, biar dibayar berapapun, 5 kali 5 sama dengan 25. Itu ilmu tauhid apa bukan? Itu akhlakul karimah atau bukan? Jadi belajar matematika itu adalah belajar hal yang paling mendasar di dalam agama. Gitu ya, jelas ya? Ya apa sampean wong Madura gak ru kaya ngono-ngono iku sampean. Aduh udah remek. Ayo Mbak, nanti Mas yang terakhir. Mbak, ayo Mbak, sampean Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu sedaya mawon temriki lak nggih, pengen desane lak nggih makmur, kecukupan nggih to.
Ya apa Cak Nun nek misale desa iki dibangun ae Cak Nun. Dadi sawah-sawah kirane petani-petani sing kadang gagal panen niku kon ganti profesi ae Cak Nun. Atau dalan-dalan desa iku dimulusne, diperbaiki lek terus apa meneh pasar-pasar iku diganti ambek pasar sing rada modern titik lah. Jare pengen desane maju rek. Jadi menurut Cak Nun pripun nek desa niku dibangun nek desa niku maju. Iku ndak terjamin makmur. Nek kepengin makmur temen iku dolen nang Cina. Lah lek perlu nggih mboten napa-napa Cak Nun. Ya didol nang Cina. Kok Cina cek tuku desamu, terus engko Cina sing gawe mall ndek kene, terus engko kon dadi wong ngemis. Oke ya. Aku ngerti maksudmu, tetapi tidak bisa dong kita sepragmatis dan selinier itu. Masalahnya lebih complicated dari itu. Awakmu yang ngerti wong kon mek nggudo kok iki mang. Lah terus lek misale memajukan desa lu sing bener pripun kados pripun? Lho sing maju menungsone. Menjunjun. Mulai kaya agama sing duduk masjid kan duwe masjid piro nek menungsone pancet kaya ngene gaya apa? Menek anu gak duwe masjid tapi menungsone berakal-akul karimah. Oh. Masih desa marat gak masalah. Apa kon kate mangan piro kon pisan? Bawa sejahtera kudu mobil, ngono to? Ayo, gak masalah. Terus solusinya pripun Cak Nun? Nek desa niku sing dikatakan desa sing maju. Desa niku desa yang dikatakan maju itu seperti apa? Desa yang maju adalah lurahnya, pamongnya, rakyatnya berlaku bener sesuai dengan kayak ngono. Bukan kok desa sing makmur adalah duwe mall sakmene, ruko sakene, perumahan sakene, apa? Gak, sing penting wonge bener. Nek wonge bener mesti sugih akhirnya. Tapi tujuannya duduk sugih, tujuannya dadi wong sing bener. Ngono carane. Kon aja ndolek bojo sing sugih, ya. Ndolek bojo sing jujur, engko mesti sugih. Ngono. Nggih panjenengan doane mawon nggih. Iya. Matur suwun Cak Nun. Sik, engko nomor HP-mu di chat nama Simam ya. Nomor Ayo Mas, terakhir Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abkor Ihsan dari Tuban Cak Nun. Yang mau saya tanyakan gini Cak Nun, bahwa untuk mengenal Tuhannya kita harus mengenal diri kita. Lah yang dimaksud diri itu sebetulnya seperti apa Kak Cak Nun? Apakah diri secara fisik atau diri yang mana? Terus satu lagi yang dimaksud dengan kesadaran sendiri itu seperti apa Cak Nun? Terima kasih. Iki pertanyaan jero tapi tak jawab sederhana ya. Sing jenenge diriku kon roh kate nglakoni apa esuk iki, awan engko sore engko bengi meneh. Ya. Sehingga dirimu adalah perilakumu itu. Dirimu adalah olehmu nyambut gawe iku, dirimu adalah olehmu sregep iku. Bukan dirimu sing iki. Gak penting kon iku sapa. Sing penting kon bener tagak nglakoni apik tagak. Jadi kata kerja bukan kata benda. Ngono Dik. Ojo Dik. Siapakah diriku? Apakah aku ini aku yang sejati ataukah kan gendeng nek ngono suwe-suwe. Wis to lakono nek kudu sarapan nek pas ngisi sembayang terus akeh-akeh nulung wong, akeh-akeh sinau ngono tok wis engko ketemu awakmu. Ngono carane ku ngono iku aja terus dirimu kok dep-dep dhewe ngene iki. Pas ngoco kene iki, benarkah engkau adalah aku? Aku ragu. Suwe-suwe kene kok koco. Apakah engkau adalah selitku? Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Wes. Seger ya. Seneng ya, semangat ya, membangun desa sama dengan membangun negara. Negara aja diandalno, andalkan desamu masing-masing, andalkan dirimu masing-masing. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Aja muring-muring nang negara. Wong dhek muring-muring nang dirinya sendiri yo gak iso. Ngono ya.
Assalamualaikum, selamat datang di B5IA. Berikut ini adalah kutipan video sinau bareng Bocobat Syafaat tahun 2015 yang sudah pernah kami upload pada tahun 2021 lalu. Dan inti pada video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada 4 orang penanya. Pertanyaan dari penanya pertama adalah, ia mengungkapkan kegelisahannya karena jika melihat fakta, kita semakin kuliah justru semakin buta terhadap desa. Sementara kita selalu menggembor-gemborkan, saya ini ujung tombak dari pembangunan. Namun faktanya, kita justru tidak bisa berdiri jika tidak ditopang oleh ekonomi orang tua. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana ini nasib teman-teman yang sudah terlanjur menjadi mahasiswa agar dia benar-benar menjadi kesatria yang nanti akan merubah Indonesia menjadi Nusantara Raya yang sesungguhnya. Dan pertanyaan dari penanya kedua adalah, dia pernah mendengar perihal hadis yang menganjurkan kepada setiap muslim untuk menuntut ilmu. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seseorang lebih menguasai ilmu umum dari ilmu agama atau ilmu tauhid? Artinya, bagaimana menurut Mbah Nun jika ada seorang muslim yang ilmu umumnya lebih banyak dibanding ilmu tauhidnya? Kemudian pertanyaan dari penanya yang terakhir adalah, ia mengungkapkan sebuah usulan yang intinya dia menawarkan supaya desa ini maju, bagaimana jika kita bangun dengan cara apapun saja. Semisal ada petani yang sering gagal panen, bagaimana jika dijual saja sawahnya, kemudian dibangun pasar yang agak modern misalnya. Bahkan kalau perlu, dijual saja desa ini ke Cina. Intinya, penanya ketiga bertanya, bagaimana caranya supaya desa maju? Selanjutnya, pertanyaan dari penanya yang terakhir adalah, untuk mengenal Tuhannya, kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita. Pertanyaannya adalah, yang disebut diri itu sebenarnya bagaimana? Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih, beginilah respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Teruntuk penanya pertama, jawaban yang Mbah Nun tawarkan intinya adalah, menurut Mbah Nun, penanya pertama sangat mulia, karena cita-cita dan harapannya sungguh luar biasa, yakni menginginkan supaya Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu, maka Mbah Nun mendoakan kepada penanya pertama, semoga kelak dia akan memegang hal yang penting di Indonesia. Amin. Akan tetapi, menurut Mbah Nun, pendidikan di Indonesia itu sama sekali bukan untuk itu tujuannya. Karena pelajaran di kampus-kampus itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesadaran tentang desa. Dan tidak ada hubungannya juga dengan apa yang Anda bayangkan selama ini. Karena menurut Mbah Nun, kuliah di kampus itu tujuannya adalah supaya Anda dapat ijazah, ibumu senang, sehingga Anda agak lebih mudah untuk mencari kerjaan. Dan oleh karena itu, maka Mbah Nun menganjurkan agar mahasiswa cepatlah lulus, supaya ibumu senang, bapakmu senang, dan kamu bisa membuat keluargamu bangga. Jadi kuliah itu urusannya adalah siap-siap kalau suatu hari nanti orang susah mencari pekerjaan, Anda sendiri lumayan agak mudah dibanding yang tidak kuliah. Perkara nasionalisme carilah sendiri, perkara cinta desa masuklah sendiri.
Jangan kampusmu engkau andalkan untuk mengandalkan itu. Kalau toh ada, cuman faktor formalitas saja seperti KKN misalnya. Karena praktek dan kenyataannya, sekolah itu tujuannya untuk mencari pekerjaan. Jadi, jangan salah sangka. Di akhir, Mbah Nun menawarkan kepada penanya pertama untuk mulai sekarang rajin-rajinlah masuk ke desa, ikut berbaur dan mengalaminya sendiri. Karena menurut beliau, orang kota mengenal kambing hanya sebatas di gambar dan di film-film animasi. Sementara untuk benar-benar mengenal kambing, maka Anda harus bergaul langsung dengannya, mengetahui baunya, mengerti secara langsung kambing itu bagaimana. Selanjutnya, jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya yang kedua, garis besarnya adalah, menurut Mbah Nun, kurang lebih yang kurang tepat adalah pertanyaannya. Karena tidak ada pembagian ilmu umum dan ilmu agama. Misalnya sekarang ini, matematika dikenal sebagai ilmu umum. Padahal, menurut Mbah Nun, matematika adalah ilmu agama. Karena matematika adalah ilmu yang paling suci dan jujur. Contoh sederhananya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya, mau yang nyuruh raja, presiden, menteri, atau siapapun saja, 1 tambah 1 ya 2. Bahkan mau disogok ataupun ditodong senjata, 1 tambah 1 sama dengan tetap 2. Bahkan urusan manusia di akhirat nanti yang pertama adalah hisab. Dan hisab adalah matematik. Intinya, di dalam Islam tidak ada pembagian ilmu agama dan ilmu umum kecuali bagi kaum sekularisme. Selanjutnya, jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya yang ketiga adalah, intinya menurut Mbah Nun yang maju itu bukan desanya, akan tetapi manusianya. Mau semaju apapun infrastruktur desa, kalau manusianya tidak maju, maka akan sama saja. Mbah Nun pun mengibaratkannya dengan istilah masjid yang kian megah dan mewah, namun semakin sepi. Jadi intinya yang harus dibangun adalah manusianya, bukan materinya. Selanjutnya, Mbah Nun menyarankan kepada penanya untuk mencari suami yang benar, bukan suami yang kaya. Karena kalau suami Anda benar, maka insya Allah akan kaya. Namun sebaliknya, jika suami Anda kaya, tapi tidak benar, maka sekaya apapun Anda, niscaya tidak akan bisa menikmatinya, karena hidup tidak akan tenang dan Anda tidak akan bisa bahagia. Jadi intinya, yang terpenting adalah terlebih dahulu yang harus dibangun adalah manusianya. Dan poin yang terakhir adalah respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya yang terakhir, dan kurang lebih garis besarnya adalah, menurut Mbah Nun, pertanyaannya sangat dalam. Namun, karena waktu yang tidak memungkinkan, maka beliau akan menjawab secara umum saja. Jadi, yang disebut mengenal diri intinya adalah Anda tahu karakter Anda tahu harus ngapain, Anda tahu fadilah dari Allah yang diberikan kepada Anda itu apa. Sehingga itu semua bisa menjadi pijakan bagi Anda untuk dapat kembali kepada Tuhan dengan selamat. Artinya, jasadmu akan hancur dan tidak abadi, sementara sifat, karakter, perilaku, perbuatan Anda yang akan senantiasa hidup hingga akhirat. Jadi intinya, dirimu adalah perbuatan baikmu. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.